nyanyikan amin haleluya, nyanyikan amin haleluya, nyanyikan amin haleluya, nyanyikan amin haleluya. Puji Jehovah di batata, amin haleluya, para sirohana sumurung do ibana, amin haleluya. Kaende hon magowarni de batata, amin haleluya, Allah di dekani basana natuhita, amin haleluya. Ende hon amin haleluya, 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 ende hon amin haleluya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya yakin kita semua Bapak Ibu di dalam keadaan yang sehat. Kalaupun kurang sehat, kita akan berdoa bersama-sama di ibadah renungan pagi untuk kita pada hari ini. Kita sambut firman Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudari, tapi terlebih dahulu kita satukan hati kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah Bapa dan anaknya Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita Bapak Ibu Saudara-saudari terambil dari Mazmur 95 ayatnya yang ke-6. Saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Demikian firman Tuhan. Tentang ibadah, tentang kebaktian di dalam kehidupan kita umat orang yang percaya kepada Yesus Kristus itu adalah bersifat ajakan. Allah kita, bahkan Tuhan kita Yesus Kristus datang ke dunia ini mengajak kita untuk selalu setia dan beribadah dan hanya menyembah Allah Israel di dalam kehidupan kita ini. Itu sebabnya ketika kita berbicara tentang penyembahan Bapak Ibu, ketika ada yang mengajak kita, maka kita harus mau untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita. Harus benar-benar bersih dan harus benar-benar kudus. Sebab apa Bapak Ibu Saudara-saudari? Ketika hati kita bersih dan kita hidup di dalam kekudusan, maka ketika kita masuk ke dalam bait-Nya dan kita menyembah kepada Dia, berlutut di hadapannya, penyembahan kita pasti akan diterima oleh Tuhan kita Yesus Kristus di dalam kehidupan kita ini. Masih banyak di antara kita Bapak Ibu Saudara-saudari yang salah mengartikan tentang ibadah, yang salah mengartikan tentang kebaktian. Banyak orang-orang datang ke gereja, dia menganggap yang beribadah ini hanya formalitas. Datang ke gereja sebenarnya tujuannya hanya berjumpa dengan saudara-saudaranya, hanya berjumpa dengan kawan-kawannya atau besti-bestinya, sehingga mereka dapat berbicara, ngobrol, bahkan Bapak Ibu Saudara-saudari menggosip di gereja. Ini adalah hal yang salah di dalam kehidupan kita, dalam hal beribadah. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara-saudari dikatakan berlutut di hadapan Tuhan. Artinya apa? Hati yang tulus dan hidup yang kudus, serta hidup di dalam kerendahan hati. Itulah yang berkenan di hadapan Allah kita, di hadapan Tuhan kita, Yesus Kristus. Maka dari itu melalui firman untuk kita pada hari ini mengajak kita, coba dulu Bapak Ibu Saudara-saudari kita renungkan. Jangan-jangan selama ini ibadah kita, jangan-jangan selama ini kebaktian kita sudah tidak berkenan di hadapan Allah, di hadapan Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau sudah tidak berkenan, maka saya mengajak Bapak Ibu, seperti firman Tuhan mengajak, marilah kita introspeksi diri dan ubah
semua kebiasaan buruk kita di dalam ibadah menjadi sesuatu hal yang harum, menjadi sesuatu hal yang berkenan di hadapan Allah kita, Yesus Kristus. Dan ketika kita sudah berkenan di hadapannya, maka yakinlah Bapak, Ibu, Saudara-saudari, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita ini, Tuhan akan memberikan solusi yang terbaik. Sukacita. Maka dari itu saya sering kali melihat banyak orang jemaat yang ketika dia hanya formalitas datang ke gereja untuk beribadah, pulang dari gereja tetap saja tidak mendapatkan sukacita, karena dia tidak digubahkan oleh firman Allah. Tetapi ketika kita membawa hati kita dan pikiran kita secara kudus dan kerendahan hati, percaya, aminkan, firman Tuhan akan menggubahkan kita. Pulang dari gereja, kita akan penuh dengan sukacita yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Bersukacitalah Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dengan ibadah-ibadahmu yang berlutut di hadapan Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu Tuhan yang masih kami rasakan, anugerah-Mu yang terindah di dalam kehidupan kami ini Tuhan, sehingga kami dapat bersukacita selalu Tuhan, sebab Engkau selalu menemani kehidupan kami. Kami tahu persis Tuhan di dalam kehidupan kami, Engkau selalu mengajak kami melalui Roh Kudus-Mu untuk benar-benar mengimani, untuk benar-benar meresapi ibadah-ibadah kami Tuhan, yang kami lakukan di gereja-Mu ataupun di tempat yang lain Tuhan. Maka dari itu kami mau Tuhan, seperti firman-Mu mengatakan kepada kami, agar kami hidup di dalam berlutut menyembah kepada Engkau, artinya merendahkan hati kami Tuhan. Kami mau Tuhan meninggalkan segala egois kami Tuhan ketika kami beribadah. Maka dari Tuhan kami juga mendoakan buat para jemaat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada, Engkaulah yang memberkati mereka. Jikalau dalam keadaan sakit, Engkau mau untuk menjamah tubuh mereka Tuhan, berikan kesembuhan yang sempurna daripada Engkau, sehingga mereka di hari-hari yang akan datang dapat bersukacita, masuk ke bait-Mu Tuhan, berlutut di hadapan Engkau Tuhan, memuji, memuliakan nama-Mu yang kudus itu. Jikalau ada di tengah kami jemaat-Mu yang dalam pergumulan yang sangat hebat Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau mau untuk menggendong mereka Tuhan, sehingga pergumulan mereka dapat terasa ringan untuk mereka hadapi. Kami manusia yang tidak luput dari dosa dan kesalahan, ampunkan itu, agar kami layak menjadi berkat-Mu kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kuduslah yang memberkati kamu sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.